karena di portofolio itu kalian gak bisa kasih yang setengah-setengah. Kalian bisanya di situ, ya udah kalian push di situ gitu, kalian tonjolin, kalian kasih lihat emang skill kalian tuh di bagian situ. Halo semuanya, kenalin, aku Ajda, aku dari Profesor di ITB angkatan 2020 jalur SNMPTN, dan sekarang aku mau ngebahas tentang portofolio seni rupa desain semuanya, tiga-tiganya, gambar suasana, still life, sama gambar bebas, di sini. Ya, kita langsung aja. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang kalau aku pernah bimbel di Film Merah 2 atau 3 bulan sebelum portofolio SNM. Jadi sebagian di sini cerita aku dari Filmer, pengalaman Filmer aku, dan dari kakak kelas aku. Jadi tahun ini tuh sebenarnya berat banget, tahun 2020 karena ada corona. Jadi SNM kemarin masih normal ya. Kalau SBM ini karena adanya corona, nggak ngerti juga kenapa bisa soal SBM tahun ini disamain sama SNM, dan mungkin itu ya poin plus buat kalian semua sekarang lagi ikut SBM. Jadi soalnya itu sama banget sama SNM kan, dan kalian itu pasti udah tahu kalau misalnya kalian mau masuk seni rupa desain, pasti kalian harus ngerjain portofolio yang terdiri dari 3. Itu ada gambar suasana atau gambar naratif yang hitam putih, terus gambar still life yang berwarna, yang ketiga karya bebas. Yang pertama itu kalian itu harus gambar di A3, di kertas A3, yang satunya harus hitam putih dan yang satunya harus berwarna. Nanti kita bakal bahas detail, tapi aku nggak tahu ya di video ini cukup atau enggak, atau cuman bisa bahas gambar naratif doang. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama, gambar suasana. Jadi gambar suasana itu ada ketentuannya dan ada soalnya juga langsung dari LTMPT. Jadi nanti itu kemarin udah ya. Jadi kalau mungkin buat anak-anak tahun depan yang belum tahu, jadi nanti itu kita bakal dikasih soal sama LTMPT di webnya langsung resmi. Jadi kita daftar dulu SNM, ya kita daftar sebagai peserta SNM, SBM peserta SBM, dan seterusnya gitu. Terus nanti kalau misalnya kita milih seni rupa desain, nanti kita bakal dapet soal portofolio yang terdiri dari 2 soal. Tapi kan sebenarnya harus ngelampirin 3 kan. Yang ketiga ini, karya bebas, ini benar-benar bebas, tapi ya gak sebebas itu sebenarnya. Terus kalau tahun ini juga ada deskripsi karya, tapi kalau tahun kemarin itu karya bebasnya ada 2, tapi kalau tahun ini cuma boleh 1 aja dan ada deskripsi karyanya. Habis itu kita langsung bahas aja buat yang gambar suasana. Gambar suasana itu kalau tahun ini kebetulan soal SBM dan SNM-nya kan sama. Jadi buat yang tahun ini itu nggak tahu kenapa soal SBM itu sama banget sama SNM. Mau gambar suasana atau still life itu nggak ngerti kenapa bisa main banget. Mungkin karena corona. Jadi soalnya tuh kayak gini. Buat ngerjain gambar suasana, kalian itu harus pahamin banget dulu soalnya. Jadi kalian harus nge-highlight beberapa poin yang penting banget di soal. Dan soal yang kemarin aku bakal nge-highlight 3 poin, yaitu yang pertama si anak-anaknya, si figurnya, terus juga si permainan tradisionalnya. Habis itu juga nge-highlight lapangan terbukanya. Dari masing-masing ini tuh kita masih bisa bahas lagi, masih bisa kita kupas lagi. Jadi yang pertama, anak-anak. Kenapa aku nge-highlight yang anak-anak? Karena anak-anak itu kayak sebagai tokoh utama gitu dalam narasi ini. Terus juga si anak-anak ini sebenarnya anatominya tuh beda gitu sama orang dewasa. Kalau kalian cuman biasanya gambar orang dewasa, mungkin kalian bakal kesusahan banget gambar anak-anak, karena bisa jadi gambar anak-anak kalian bakal kelihatan jadi kayak gambar orang dewasa, padahal kalian tuh mau gambar anak-anak gitu. Dan kalian tuh harus ngerti juga kalau anatomi mereka tuh emang beda. Jadi nanti di gambar suasana kalian, kalau misal kalian mungkin masih kurang yakin, dan harus adain perbandingan antara orang dewasa dan anak kecil. Nanti kita bahas lanjut. Habis itu lanjut ke highlight yang kedua, yaitu si permainan tradisionalnya. Permainan tradisional itu banyak banget, bener-bener banyak banget. Dan ini tuh di Indonesia aja tuh banyak banget gitu. Dari berbagai pulau, berbagai suku, itu bisa macem-macem banget. Mungkin ada yang kelihatannya sama, tapi mungkin permainannya itu beda, dan itu tuh bisa kalian pakai gitu di gambar suasana kalian. Kalian bisa lebih cari tahu juga ilmu-ilmu tentang budaya-budaya Indonesia, atau mungkin kalian juga bisa pakai permainan tradisional dari luar negeri, karena itu juga salah satu ide yang lumayan juga kalau kalian bisa pakai
permainan tradisional dari luar negeri. Tapi kalau kalian pakai permainan tradisional yang bener-bener dari asalnya itu, ada satu yang harus kalian perhatiin gitu. Misalnya permainan tradisional yang ada di suatu suku yang benar-benar khas banget, kita harus bikin suasana di gambar kalian itu benar-benar ada di tempat tersebut gitu misalnya. Terus yang ketiga, lapangan terbuka. Lapangan terbuka ini sebenarnya berbagai jenis gitu ya. Di lapangan terbuka ini kan sebenarnya banyak jenisnya. Ada yang lapangan beneran lapangan kayak bola, atau misalnya yang benar-benar diperuntukkan untuk olahraga, atau mungkin lapangan yang kayak di kampung-kampung gitu, atau mungkin yang di kota. Di kota mungkin kalau aku boleh idein lapangan di apartemen. Lapangan terbuka itu bener-bener kayak terbuka dan bener-bener lapang gitu. Jadi ada suatu space kosong yang beneran emang diperuntukkan untuk kosong aja gitu. Jadi kemarin itu soalnya aku sempat salah, aku sempat gambar latarnya itu malah di gang jalanan perumahan gitu. Dan itu tuh aku disalahin karena katanya gang jalan itu belum tentu lapangan terbuka, karena peruntukan jalanan itu untuk dilewatin orang-orang gitu. Karena kalau di lapangan yang beneran lapangan gitu ya, mungkin kan ada mobil lewat di situ kayak gitu. Kalian bisa pilih, mungkin kalau yang di kampung-kampung kalian bisa pilih yang di samping-samping sawah-sawah gitu, mungkin yang biasanya buat main layangan atau apapun itu. Kalau di kota yang tadi aku sebutin, terus ya udah pokoknya kalian harus bener-bener explore dulu tempatnya di mana gitu. Kalian harus bener-bener teliti banget. Terus setelah kalian highlight itu semua, sekarang kalian mulai pikirin jalan ceritanya. Bukan jalan cerita sih, kayak gambaran dari cerita kalian. Kalian mulai pikirin mungkin mau kalian tambahin konflik. Pokoknya di gambar suasana itu kan pasti ada sesuatu yang terjadi gitu di gambar kalian. Jadi kalau misalnya saran aku, kalau kalian mau bikin gambar kalian lebih interesting lagi, kalian bisa kasih konflik di gambar kalian. Misalnya ada orang yang jatuh, atau ada yang berantem, atau ada yang pukul-pukulan, apapun itulah pokoknya yang ada konfliknya. Jadinya karena kalau ada konflik itu ceritanya bakal lebih hidup, dan juga kita tuh bakal bisa main gestur banget di situ. Misalnya aku mau adain konflik, ada yang jatuh, itu tuh gesturnya bisa bener-bener yang lebay banget, dan juga ekspresi orang-orangnya tuh bisa kita mainin gitu. Kayak gitu-gitu sih, kalian harus lebih mainin lagi di situ. Setelah itu kalian bisa langsung sketch kasar. Jadi sketch kasarnya itu jangan langsung kalian misalnya nih, kalian langsung sketch gitu A3, langsung sketch kasar gede-gede gitu, jangan, please jangan, karena itu bakal buang-buang A3. Jadi saran aku, kalian kalau misalnya udah punya gambaran, kalian sketch dulu di kotak-kotak kecil. Misalnya kalian punya kertas A4, HVS, kalian kotak-kotakin dulu, terus kalian mulai gambar-gambar, tentuin perspektifnya, mau pakai 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang, atau kalian mau pakai juga sudut pandangnya, mau yang mata kodok, mata manusia, atau mata burung. Pokoknya kalian tentuin dulu di kotak-kotak kecil itu dan kalian gambar. Habis itu setelah kalian tentuin perspektifnya dan sudut pandangnya, kalian jangan lupa pikirin backgroundnya. Kalau misalnya kalian nanti udah gambar semuanya, udah nyusun orang-orangnya udah bagus banget, tapi background kalian masih bingung, itu bakal jadi PR banget buat kalian. Jadi saran aku, kalian pikirin dulu backgroundnya, walaupun kalian gak bisa di background kayak aku, tapi saran aku, kalian pikirin dulu backgroundnya, walaupun yang sederhana, tapi pokoknya ada backgroundnya yang kalian tuh udah punya pegangan gitulah di situ. Setelah kalian bikin background, kalian bikin juga susunan orangnya. Kalian tentuin orang-orangnya mau ada di mana aja, dan kayak kelihatannya lagi apa, banyak orangnya, terus ya udah kayak menyesuaikan cerita kalian di kotak-kotak kecil itu. Kalian bikin sebanyak mungkin dari sudut pandang manapun, dari arah manapun. Kalau misalnya kalian udah nemuin yang sesuai, baru kalian pilih dan baru kalian gambar sketchnya di A3. Oh ya, susunan orangnya juga kalian harus mainin gitu. Jangan sampai mentang-mentang anak-anak kalian bikin anak-anak doang gitu. Please jangan. Kalian harus adanya orang dewasa. Jadi kita bisa bandingin adanya orang dewasa sama anak kecil. Orang dewasa itu beneran segini gak sih? Anak kecil tuh beneran segini gak sih? Emang anak kecil tuh segininya orang dewasa? Kayak gitu. Jadi dosen tuh bisa ngeliat perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa di gambar kalian. Habis itu, setelah itu kalian
nentuin ragamnya. Jadi ragam tuh apa sih? Ragam itu beraneka macam kan. Jadi kalian itu bisa bikin ragam manusianya itu beda-beda. Ada yang kurus mungkin, atau ada yang gendut, atau ada yang standar-standar aja. Atau kalian juga bisa bikin orang dewasanya jangan laki-laki semua, atau jangan wanita semua, jangan ibu-ibu semua gitu. Usahain ada orang dewasa yang laki-laki, ada orang dewasa yang wanita, ada anak-anak yang perempuan, dan ada anak-anak yang laki-laki. Jadi benar-benar komplit, walaupun orangnya tuh nggak harus banyak gitu. Yang penting komplit, yang penting ada di gambar kalian. Terus setelah itu kalian juga bisa pakai ragam, kayak misalnya hairstyle itu kan nggak semua orang rambutnya lurus doang, atau nggak semua orang rambutnya jabrik kayak di Naruto, atau nggak semua orang rambutnya tuh kayak bagus gitu. Ada orang yang keriting juga, ada yang botak, atau ada yang misalnya pokoknya hairstyle kalian bisa mainin, karena itu tuh juga kenilai ragam gitu. Terus kalian juga bisa mainin di bagian style bajunya. Misalnya kalian mau bikin anak-anak kan, usahain anak-anaknya itu jangan pakai kaos polos biasa, jangan cuman kaos polos terus kalian arsir biasa kain gitu, jangan. Usahain tambahin, misalnya anak-anak itu kan identik sama baju-baju yang berwarna atau kayak bermotif gitu, kalian bisa tambahin mungkin motif garis-garis, atau mungkin polkadot, atau mungkin kotak-kotak, atau mungkin ada gambar kartunnya. Atau misalnya kalau anak-anak laki biasanya kan pakai baju-baju bola, kalian bisa gambar yang kayak gitu di baju mereka gitu. Jangan sampai bikin bajunya sama semua, karena mereka bukan di sekolah kan yang seragaman gitu. Terus mungkin boleh ada yang pakai kaos oblong, orang dewasanya ada yang pakai daster, ada yang pakai rompi, ada yang pakai cardigan, jaket, atau apapun gitu. Pokoknya disesuaiin gitu, jangan sampai sama semua. Habis itu setelah kalian main ragam, orang dewasa, anak-anak, kalian, saran aku ekspresi itu di gambar naratif lumayan mendukung gitu, karena kita kan mau cerita, tapi ceritanya itu nggak bisa kita kasih tahu dari mulut gitu, nggak bisa kita jelasin. Jadi di gambar naratif usahain sebisa mungkin kalian tuh ngejelasin semuanya tanpa kalian harus ngejelasin pakai mulut. Jadi dari gambar aja tuh udah jelas banget gitu. Jadi kalau dari ekspresi itu tuh bisa main banget, jadi bisa kelihatan banget cerita kalian tuh gimana di kertas A3 itu. Habis itu arsir. Buat arsir, kalian itu harus main arsir yang bener-bener sesuai gitu. Nggak harus yang bener-bener bagus, bener-bener kayak kalian kalau lagi arsir still life gitu sih enggak. Sebenarnya nggak harus sedetail itu. Cuman usahain kalau kalian lagi bikin gambar suasana, kalau kalian gambar baju, lakukan baju usahain kelihatan kayak lakukan baju. Kalian gambar pohon, usahain kelihatan pohon, ada daun-daunnya. Kalian gambar batu, usahain kelihatan kalau itu tuh batu dan itu tuh keras gitu. Ya pokoknya kalian harus sesuaiin sama benda-benda yang ada di gambar suasana kalian. Arsirnya itu harus sesuai gitu, jangan sampai malah jadi salah arti. Dan juga penting banget jangan sampai pakai arsir gosok. Itu tuh kayak larangan banget, karena kalau misalnya kalian pakai arsir gosok bakal jadi kotor. Misalnya kalian arsir gosok terus kalian ada yang salah gitu, kalian hapus, itu tuh bakal kayak beda banget gitu kan sama yang lain. Jadi kayak kotor, dan kalian tuh pasti kalau bikin gamsus itu bakal ngapus berkali-kali, berulang-ulang kali, dan itu tuh bakal ganggu banget kalau misalnya kalian pakai arsir gosok. Walaupun misalnya kalian mau arsir yang ngeblok dan gede, tapi kalian tuh pengen banget gosok, please jangan digosok. Usahain tetap arsir biasa aja, karena itu tuh bakal malah jadi PR ke kalian belakangnya gitu. Sumpah, jangan pokoknya. Dan juga kalau misalnya pakai arsir gosok, setahu aku pas di scan itu nggak bisa kelihatan. Bukan nggak bisa kelihatan sih, tapi kayak warnanya tuh jadi kurang gitu loh, nggak senyata pakai arsiran yang biasa. Misalnya nih, aku arsir lapangan itu kan biasanya ngeblok doang kan, dia cuma abu-abu doang karena dia semen gitu. Tapi aku arsirnya tuh gosok. Kalau arsir gosok itu biasanya di scanan itu nggak kelihatan, jadi lebih putih gitu, jadi lebih kosong aja gitu kelihatannya, karena dia di bawah padahal dia harusnya keisi kan warnanya, tapi jadi kelihatannya kayak gak keisi aja gitu. Jadi harus di arsir yang biasa aja biar warnanya itu pas di scan lebih kelihatan. Setelah main arsir, kalian main highlight. Maksudnya highlight itu kalian harus main outline yang bagus buat gambar kalian. Misalnya kayak yang tadi aku bilang, ada konfliknya atau permainannya. Misalnya kalian mau nge-highlight permainannya atau mau nge-highlight konfliknya. Caranya itu kalian bisa nge-outline lebih tebal lagi bagian yang mau kalian tonjolin gitu. Misalnya kalian mau tonjolin ini tuh mainan apa sih, kalian tinggal lebih outline yang tebal aja gitu di daerah yang
permainannya. Atau misalnya kalian mau nge-highlight konfliknya, kalian outline lebih aja di bagian konfliknya. Jadi pas di scan itu dan kelihatan juga gitu kalau misalnya itu tuh lebih tebal, mata kita itu lebih nangkep gambar yang di situ. Jadi lebih eye-catching aja di bagian yang itu. Dan saran aku lagi, kalau kalian bikin background, jangan sampai arsiran yang di bagian belakang itu lebih tebal dan lebih ngeblok daripada arsiran si orang-orangnya. Jadi kalian tuh harus bener-bener main ketebalan banget waktu kalian arsir. Kalian tuh harus bener-bener main pressure banget waktu kalian arsir, karena itu tuh bakal jadi apa ya, nanti tuh hasilnya tuh bakal beda banget dan bakal kayak kelihatan gitu pressure-nya kalian. Ya pokoknya kalian usahain jangan sampai mata orang itu lebih nangkep bagian belakang daripada bagian depan gitu kan. Kalian harus bikin gambar kalian itu lebih eye-catching dan lebih kelihatan mana yang mau kalian kasih lihat. Ya udah, tinggal finishing aja, tinggal ditambah-tambahin lagi mana yang sekiranya kurang. Oh ya, katanya juga sebenarnya kalau di ITB itu dosen tuh nggak suka banget sama gambar kartun. Kalau misalnya kalian gambar kartun yang gambarnya stylized banget kayak kartun banget, usahain mulai bikin gambar kalian itu lebih manusiawi gitu. Misalnya kalian suka bikinnya anime, bikin animenya tuh matanya jangan terlalu besar, mungkin dikecilin lagi. Padahal aku juga stylize gambar aku kayak kartun banget, tapi aku juga nggak ngerti kenapa bisa keterima. Tapi menurut aku gambar aku itu anatominya manusiawi, tapi mukanya doang gitu yang gak manusiawi. Dan tuh harus bikin sebisa mungkin bikin itu tuh lebih manusiawi lagi itu, jangan kartun banget, jangan stylized banget, karena dosen tuh biasanya gak suka. Yang terakhir mungkin scanan. Saran aku kalau nge-scan, kalian mendingan nge-scan di toko-toko digital printing yang gede gitu, atau di Snappy juga bisa. Oh ya, ada juga yang pakai scanan di HP gitu, jadi pakai kamera di HP gitu. Saran aku di-scan ke toko aja, karena itu tuh bakal lebih 4K aja gitu. Menurut pengalaman aku kemarin, aku nge-scan itu warnanya itu beda banget sama yang asli, jadi bener-bener kayak putih banget gitu. Dan pas aku bandingin sama gambar aku yang asli, itu kayak gemplang banget warnanya, karena aku kan mainnya arsir ya. Jadi tuh pas aku scan kok putih banget, jadi tuh beda banget sama yang asli. Padahal yang aslinya tuh beneran tebel banget, dan yang scanan itu beneran putih banget gitu. Alhasil karena aku nggak puas, akhirnya aku edit aja, jadi aku gelapin doang, kelihatannya arsiran aku tuh tetap kelihatan gitu kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh edit pas scan, menurut aku diedit aja, karena mungkin itu bakal ngebantu banget. Karena kalau misalnya kalian emang beneran cuman main di arsir, emang cuman itu yang bisa kalian lakuin, ya udah kasih yang terbaik. Karena di portofolio itu kalian nggak bisa kasih yang setengah-setengah. Kalian bisanya di situ, ya udah kalian push di situ gitu, kalian tonjolin, kalian kasih lihat emang skill kalian tuh di bagian situ. Jangan sampai kalian nekat nyobain yang sebenarnya kalian tuh nggak bisa, fokus ke hal yang kalian nggak bisa. Mendingan kalian fokus ke hal yang kalian bisa, dan ya udah push di situ, maksimalin di situ. Kelamaan nih kalau bahas still life, gitu aja dulu ya. Makasih buat yang udah nonton. Kalau kalian mau nanya-nanya, kalian bisa tanya DM ke aku. Mungkin ada yang masih belum jelas, kalian bisa DM aku di sini. Gitu aja dari aku. Makasih. Kita lanjut ke video selanjutnya.